Seringkali terdapat setitik ketenangan di tengah riuhnya isi kepala. Namun sialnya, kebanyakan dari kita justru lebih fokus pada riuh yang kerap membuat hati terasa remuk. Persis seperti apa yang terjadi pada fenomena Roy Mackay. Pria bernama lengkap Rudolphus Antonius Mackay ini menjadi secuil ketenangan yang kerap diabaikan para penggemar. Suara teriakan yang hadir dari pinggir lapangan lebih sering menggaungkan perdebatan tentang siapa yang lebih hebat di antara Ruud van Nistelrooy dan Patrick Kluivert. Hingga akhirnya legenda mereka yang bernama Johan Cruyff mampu memecah perseteruan terkait siapa yang lebih baik antara Ruud dan Kluivert. Cruyff berujar bahwa Ruud merupakan penyerang yang hebat, namun bukan pesepak bola yang bagus. Sementara Kluivert sebaliknya, bukan penyerang hebat, tapi merupakan pesepak bola yang bagus. Kemudian di antara nama Ruud dan Kluivert muncul Roy Mackay yang merupakan penyerang dan pesepak bola yang juga sama bagusnya. Sudah sangat terbiasa dengan pandangan sebelah mata dari orang-orang, Mackay menjalani perjuangan penuh rintangan. Dia sering mendapat penolakan hingga membuat waktu terpaksa bicara bahwa Mackay adalah penyerang paling bertalenta yang akhirnya sukses lahirkan banyak sejarah. Hingga 9 Maret 1975, wilayah Witsen di Belanda masih kerap dikenal dengan Kastil Manerisnya dan merupakan wilayah yang menjadi tempat kelahiran Fred Rutten. Namun tepat pada hari itu, kota sepi di perbatasan Jerman tersebut telah melahirkan sosok bintang masa depan bernama Roy Mackay. Mackay menghabiskan masa kecilnya dengan bermain bola. Ia sering mencuri waktu di jam istirahat sekolah dan sering memainkan si kulit bundar di lahan parkir dekat kota. Saat usianya menginjak 12 tahun, Ruud Gullit dan Marco van Basten baru saja meraih gelar juara Eropa pada tahun 1988. Sebagai bocah yang mengidolakan dua sosok tersebut, Mackay terus menanamkan keyakinan dalam diri bila ia juga bisa mengharumkan nama Belanda. Kendati demikian, tidak mudah bagi Mackay untuk muncul sebagai sosok paling diinginkan di lapangan. Dia mendapat banyak penolakan di usia muda, termasuk dari akademi klub lokal NEC Nijmegen yang menganggapnya terlalu kurus. Lalu setelah menemui banyak kesulitan, Mackay akhirnya bertemu dengan Vitesse yang mau memberinya kontrak profesional. Pada tahun 1993, atau saat usianya menginjak 18 tahun, Mackay diberi kesempatan tampil di kompetisi Eredivisie Belanda. Namanya saat itu bergabung dengan duo bintang ternama, yaitu Raymond van der Gu dan Philip Cocu. Pada musim keduanya di Vitesse, Mackay berhasil mencetak 11 gol dari 34 pertandingan, di mana hal tersebut membuat pelatih yang tengah naik daun bersama Ajax Amsterdam, Louis van Gaal, tertarik merekrutnya. Akan tetapi Mackay justru menolak karena tidak ingin berada di bawah bayang-bayang dua bintang di Amsterdamers, Vinnie de George dan Marc Overmars. Bertahan di Vitesse memberi berkah bagi Mackay, sebab dalam dua musim berikutnya dia terus menjadi andalan dan mencetak total 33 gol di semua ajang. Dari situ dia mendapat ajakan dari pelatih Tenerife, Jaap Heynckes. Mackay yang memahami reputasi sang pelatih sebagai manajer jempolan langsung menerima ajakan tersebut. Tanpa butuh waktu lama, penyerang bertinggi 188 cm ini sukses membawa Tenerife bersaing di papan tengah klasemen La Liga, sekaligus melaju hingga babak semifinal Piala UEFA. Menjadi salah satu komoditi terpanas di persepak bolaan Spanyol, Javier Irureta yang tengah membangun Deportivo La Coruna langsung menyodorkan dana sebesar 10 juta euro untuk memboyong Mackay. Di tim tersebut, Mackay akhirnya mendapat kesuksesan besar. Dia menjadi andalan dan muncul sebagai pemecah dominasi Real Madrid dan FC Barcelona di kompetisi La Liga. Mackay mencetak hat-trick melawan Alaves pada laga debutnya dan menghancurkan FC Barcelona asuhan Louis van Gaal dengan gelontoran 2 golnya. Deportivo La Coruna yang juga dihuni Noureddin Neibet, Manuel Pablo, Flavio Conceição, Donato sampai Victor dan Fran pada akhirnya keluar sebagai peraih gelar La Liga. Pada musim tersebut, Mackay juga berhasil mencetak 22 gol dari 36 laga La Liga. Kesuksesan Mackay bersama Deportivo La Coruna lantas dilanjutkan dengan raihan trofi Copa del Rey dan Piala Super Spanyol pada tahun 2002. Kemudian saat menjalani musim terakhirnya bersama Super Depor pada 2002-2003, Mackay mencetak hat-trick bersejarah ke gawang FC Bayern yang dijaga oleh Oliver Kahn.
Menariknya, kebobolan 3 gol oleh McKay malah menjadi sebuah berkah terselubung untuk Bayern. Sebab dalam diri menir Belanda itu, FC Hollywood telah menemukan sosok penyerang baru. Ya, tepat pada musim panas tahun 2003, McKay hengkang ke FC Bayern dengan mahar 18,75 juta euro untuk melanjutkan keganasan Giovanni Elber sebagai andalan di lini depan. Roy McKay yang namanya kerap disingkirkan itu memang layak disebut sebagai striker mematikan. McKay memiliki julukan The Phantom atau yang berarti si bayangan. Julukan ini mengacu kepada bagaimana pergerakan McKay yang sulit terdeteksi oleh pemain bertahan lawan. McKay bisa secara tiba-tiba sudah berada di muka gawang lawan dan mencetak gol. Seperti apa yang dikatakan Johan Cruyff, McKay memang menjadi solusi kebingungan pelatih timnas Belanda yang sering kesulitan menentukan pilihan antara Ruud atau Kluivert. Tepat setelah hijrah ke FC Bayern, karirnya di timnas Belanda ikut naik. Pelatih timnas Belanda Dick Advocaat sering berucap bahwa ia lebih memilih memainkan McKay seorang diri ketimbang mesti memainkan Ruud dan Kluivert secara berpasangan di Piala Eropa 2004. Turnamen tersebut pun menjadi bakti terakhir McKay untuk timnas Belanda, di mana ia berhasil mencetak 1 gol ketika tim Orange berhadapan dengan Latvia di fase grup. Melanjutkan kegemilangannya sebagai penyerang tajam, McKay lantas mengukir rekor spektakuler saat mencetak gol tercepat di Liga Champions Eropa kala menghadapi Real Madrid tahun 2007. Saat itu dia hanya membutuhkan waktu 10,12 detik untuk menaruh namanya di buku rekor. Di Bavaria, McKay mendapatkan segalanya. Selain rekor mengagumkan itu, dia juga mampu mempersembahkan 2 trofi Bundesliga, 2 trofi DFB Pokal, dan 1 trofi Piala Super Jerman. Pada akhirnya, McKay meninggalkan catatan 102 gol dari 178 pertandingan untuk Bayern sebelum bergabung dengan Feyenoord pada tahun 2007. Di klub yang bermarkas di Stadion De Kuip, McKay sukses mempersembahkan trofi KNVB Cup tahun 2008 dan muncul sebagai top skor turnamen. Setelah 3 tahun mengabdi di tim tersebut, McKay akhirnya resmi putuskan pensiun sebelum gelaran Piala Dunia 2010. Di usia yang kini telah menginjak 49 tahun, McKay sempat menjajal dunia kepelatihan sebelum takdir membawanya menuju jabatan di kursi manajemen The Bavaria sejak Maret 2023 kemarin. Jika kamu suka video ini, silakan klik tombol like dan subscribe channel ini.